Itu teori. Teori adalah kumpulan konsep, asumsi, dan generalisasi yang saling terkait dan secara sistematis menjelaskan dan memprediksi beberapa fenomena. Teori dapat berkisar dari generalisasi sederhana hingga seperangkat hukum yang kompleks dan filosofis hingga ilmiah. Kemudian ada teori dan research. Metode ilmiah melibatkan 4 langkah, yaitu 1. Masalah penelitian ditentukan, 2. Satu atau lebih hipotesis atau pernyataan prediktif dari apa yang diharapkan peneliti untuk ditemukan dirumuskan. Ini mungkin berasal dari beberapa sumber, termasuk observasi, pengalaman sebelumnya dan tinjauan menyeluruh, dan literatur terkait. 3. Dikembangkan rancangan penelitian untuk melakukan penelitian dan menguji hipotesis. Dan keempat, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi temuan dilakukan. Kemudian, variabel adalah ukuran yang digunakan untuk mendeskripsikan beberapa fenomena. Misalnya, seorang peneliti dapat menghitung presentase siswa yang lulus ujian prestasi yang diamanatkan negara bagian sebagai ukuran produktif sekolah. Lalu ada hipotesis dapat dirumuskan yang meningkatkan produktivitas akan menghasilkan kepuasan kerja yang tinggi bagi kepala sekolah dan juga fakultas sekolah. Kemudian ada uses of theory. Pengambilan keputusan partisipatif juga disebut sebagai pengambilan keputusan bersama, kolaboratif atau kelompok, berfokus pada proses keputusan yang melibatkan orang lain. Di bidang pendidikan, pengambilan keputusan partisipatif didasarkan pada gagasan bahwa keterlibatan aktif guru, orang tua, atau anggota masyarakat dalam keputusan sekolah akan meningkatkan kinerja sekolah. Kemudian ada development of administrative thought. Yang pertama ada studi laboratorium. Sebuah studi laboratorium berpotensi menjadi teknik ilmiah yang paling ketat. Inti dari melakukan studi laboratorium adalah memastikan bahwa variabel yang dimanipulasi atau variabel independen mempengaruhi hasil. Seorang ahli mengklasifikasikan kegiatan manajerial menjadi beberapa peran, yaitu 1. Tokoh, 2. Pemimpin, 3. Penghibur, 4. Pemantau, 5. Penyebar, 6. Juru bicara atau informasional, dan 7 adalah pengusaha. Dalam situasi yang dibuat menggeneralisasikan hasil ke praktek memerlukan kehati-hatian. Kemudian yaitu ada studi lapangan. Dalam studi lapangan, penyidik mencoba untuk memanipulasi dan mengontrol penanganan gangguan, mengalokasikan sumber daya, dan negosiasi. Semakin komparatif teorinya yang didukung oleh observatif terverifikasi, maka semakin matang pula ilmu tersebut. Kemudian ada classical organizational theory. Teori organisasi klasik muncul selama bertahun-tahun awal abad ke-20. Ini mencakup dua berbeda perspektif manajemen yaitu manajemen ilmiah dan manajemen administratif. Secara historial, ilmiah manajemen berfokus pada pengelolaan kerja dan mengasumsikan perencanaan, aktivitas pengorganisasian, dan pengambilan keputusan, sedangkan pekerja melakukan pekerjaan mereka. Ya, ada lagi scientific management. Sebelum pergantian abad ke-20, hampir tidak ada studi manajemen yang sistematis. Praktik manajemen didasarkan pada experience dan akal sehat. Seorang ahli mencoba mengubah pandangan itu. Tema dasarnya adalah bahwa manajemen harus mempelajari pekerjaan secara ilmiah untuk mendefinisikan satu cara terbaik untuk melakukan tugas, yaitu talent management ilmiah terdiri dari 4 prinsip, yaitu terdiri dari mengembangkan ilmu untuk setiap elemen dari pekerjaan individual, 2. Secara ilmiah menyeleksi kemudian melatih dan mengembangkan pekerja, 3. Lebih kooperatif, bekerja sama pekerja untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan, dan 4. Membagi pekerjaan dan tanggung jawab secara seimbang atau equal antara manajemen dan pekerja. Untuk prinsip manajemen ilmiah Taylor dirancang untuk memaksimalkan pekerjaan pekerja. Pada ada administrative management. Dr. Gulick, ahli teori klasik lainnya, menambahkan 5 fungsi manajemen dari Fayol. Saat bertugas di Komite Administrasi Pemerintahan, dia yang mengidentifikasi
Tujuh fungsi manajemen, yaitu perencanaan melibatkan pengembangan garis besar hal-hal yang harus diselesaikan dan metode untuk menyelesaikannya. Ini mencoba untuk memperkirakan tindakan dan arah organisasi di masa depan. Kedua, pengorganisasian ditetapkan, struktur formal otoritas yang melaluinya subdivisi, kerja yang diatur, ditetapkan dan dikoordinasikan untuk melaksanakan rencana. Yang ketiga, kepegawaian melibatkan seluruh fungsi personal untuk memilih, melatih, dan mengembangkan staf dan memelihara kondisi kerja yang menguntungkan. Yang keempat, mengarahkan. Berkaitan erat dengan memimpin, mencakup tugas terus-menerus dalam mengambil keputusan, mengkomunikasikan dan melaksanakan keputusan, dan mengevaluasi bawahan dengan baik. Yang kelima, koordinasi melibatkan semua kegiatan dan upaya yang diperlukan untuk meningkat bersama organisasi guna mencapai tujuan bersama. Yang keenam, pelaporan memverifikasi, kemajuan melalui catatan, penelitian, dan inspeksi. Yang ketujuh, penganggaran menyangkut semua kegiatan yang menyertai penganggaran, termasuk perencanaan fiskal, akuntansi, dan pengendalian. Kemudian ada Human Relation Approach. Dimulai dengan serangkaian studi yang dilakukan di Hawthorne Plain of Western Electric, dekat Chicago oleh Alton Mayo dan rekan-rekannya antara tahun 1927 dan 1933. Kemudian ada Hawthorne Studies. Studi Hawthorne terdiri dari beberapa percobaan MEMS. Mereka termasuk tes perakitan relay pertama room, relay assembly group kedua, jika memisahkan grup pengetikan, dan bank eksperimen wiring observation room. Selain itu, sebuah program wawancara yang melibatkan 21.126 karyawan dilakukan untuk mempelajari apa yang disukai dan tidak disukai pekerja tentang lingkungan kerja mereka. Pada kenyataannya, lebih buruk hal-hal yang didapat, semakin tinggi produktivitas meningkat. Dalam eksperimen band wiring, observasi room, sebuah kelompok yang terdiri dari 9 orang, gaji mereka meningkat sebagai milik mereka, produktivitas meningkat. Untuk memahami pola yang rumit dan membingungkan, dari hasil wawancara Mayo dan rekan-rekannya, 20.000 karyawan telah berpartisipasi dalam percobaan tersebut selama studi 6 tahun. Contribution to the human, kontributor lain untuk manusia. Teori Lewin dan rekan-rekannya menekankan bahwa suatu kelompok demokratis di mana anggotanya berperan aktif dalam pengambilan suatu keputusan dan lebih produktif dibandingkan dengan kelompok lainnya dalam kepuasan dan pencapaiannya. Banyak pekerjaan pada saat ini pada individu dan pendekatan organisasi untuk berubah melalui suatu kelompok, melalui pelatihan, kepekaan, dan pembentukan tim. Rogers, sudut pandang terbaik untuk memahami perilaku adalah dari kerangka acuan internal individu yang ada di dunia pengalaman yang terus berubah, yang memandang bidang pengalaman sebagai realitas baginya dan yang berusaha untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkannya kondisi manusia sendiri. Menurut White, selektif preferensi di antara anggota grup dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kesamaan usia, jenis kelamin, dan di luar minat. Asumsi utama pendekatan mencangkup ide-ide sebagai berikut. Yang pertama, karyawan mendapat motivasi, dibutuhkan moral bekerja yang produktif, persepsi, motivasi, dan keyakinan mempengaruhi perilaku dalam pekerjaan. Yang keempat, orang dalam organisasi cenderung berkembang. Yang kelima, upaya tim, konflik, loyalitas, kepemimpinan merupakan konsep penting menentukan perilaku individu dan kelompok. Yang keenam, semangat kerja yang tinggi meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketujuh, komunikasi, kekuasaan, pengaruh, otoritas, motivasi, dan manipulasi semuanya penting hubungan dalam suatu organisasi, terutama antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yaitu tentang behavioral science approach, pendekatan ilmu perilaku. Pendekatan ilmu perilaku lahir karena untuk mendamaikan atau menunjukkan poin konflik antara klasik dan teori hubungan manusia. Efektivitas dan efisiensi menurut Bernard, seorang eksekutif harus memenuhi dua syarat, yaitu kerjasama dan kesuksesan finansial harus dicapai. Eksekutif harus menekankan pentingnya efektivitas yang merupakan sejauh mana kesamaan tujuan organisasi tercapai. Kedua, eksekutif harus menyadari efisiensi, yaitu kepuasan motif individu.
Sebuah organisasi dapat beroperasi dan bertahan hanya jika tujuan individu yang bekerja itu disimpan dalam keseimbangan. Proses fusion menurut E. Weisbach, organisasi sebagai mewujudkan proses fusi individu, perpaduan personalisasi proses individu dan proses sosialisasi organisasi dicapai melalui ikatan organisasi, seperti organisasi formal, informal, alur kerja, tugas yang harus diselesaikan, dan sistem penghargaan dan hukuman. Post Behavioral Science era pasca ilmu perilaku. Pendekatan ilmu perilaku mempengaruhi persiapan dan praktik administrator sekolah untuk beberapa waktu, tetapi telah kehilangan banyak daya tarik aslinya baru-baru ini dengan tantangan terhadap pandangan modernis organisasi dan kepemimpinan. Membangun kekuatan dan kekurangan di masa lalu, tiga konsep yang saling terkait dan kuat tentang peningkatan sekolah, komunitas demokratis, dan sosial keadilan muncul yang membentuk perkembangan selanjutnya, era profesi, era post-behavioral science, era pasca ilmu perilaku. Selanjutnya yaitu school environment, lingkungan sekolah. Akuntabilitas untuk peningkatan sekolah adalah pusatnya tema kebijakan negara. The No Child Left Behind, NCLB, Undang-Undang 2001 Hukum Publik 107-110 menetapkan tuntutan standar akuntabilitas untuk sekolah distrik dan negara bagian, termasuk persyaratan pengujian negara bagian baru dirancang untuk meningkatkan pendidikan. Misalnya, file hukum mengharuskan negara mengembangkan kedua standar konten dalam membaca dan matematika, dan tes yang saling terkait dengan standar untuk kelas 3-8 dengan sains standar dan penilaian yang harus diikuti. Negara harus mengidentifikasi kemajuan tahunan yang memadai AYP, tujuan dan pisahkan hasil tes untuk semua siswa dan subkelompok siswa berdasarkan status sosial, ekonomi, ras, etnis, kemahiran bahasa Inggris, dan kecacatan. Yang selanjutnya yaitu democratic community, komunitas demokratis. Komunitas demokratis dan kepemimpinan. Prinsip utama sekolah demokratis meliputi 1. Komunitas demokratis didasarkan pada aliran terbuka ide-ide yang memungkinkan orang untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Yang kedua yaitu komunitas demokratis melibatkan penggunaan kritis, refleksi, dan analisis untuk mengevaluasi ide, masalah, dan kebijakan. Yang ketiga, komunitas demokratis menempatkan tanggung jawab individu untuk berpartisipasi dalam penyelidikan terbuka, kolektif pilihan, dan tindakan untuk kepentingan bersama baik. Yang keempat, yaitu komunitas demokratis melibatkan tindakan untuk orang lain serta dengan orang lain demi kepentingan bersama dengan baik. Yang kelima, yaitu komunitas demokratis didasarkan pada penerimaan dan perayaan perbedaan dan berfokus pada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara sekolah, komunitas sekitar, dan komunitas global yang lebih besar. Yang keenam yaitu menciptakan komunitas demokratis di sekolah melibatkan perhatian sistematis terhadap struktur, proses, dan kurikulum dan pengajaran. Selanjutnya yaitu social justice, keadilan sosial. Perhatian terhadap keadilan sosial merupakan inti dari demokrasi. Amerika Serikat bangga menjadi orang yang adil dan adil demokrasi, sebuah negara di mana setiap warga negara berada diperlakukan sama di arena sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Menurut konstitusinya, persatuan negara berusaha untuk membangun kebebasan dan keadilan untuk semua. Ketimpangan di sekolah di antara ketidakadilan sosial yang paling dibutuhkan oleh para pemimpin pendidikan membuat prihatin. Tingkat kesuksesan yang berbeda di sekolah didistribusikan di sepanjang garis ras dan kelas sosial terus menjadi dilema yang paling merusak dan umum di sekolah. Selain itu, ada bukti empiris yang cukup bahwa anak-anak kulit berwarna mengalami hal-hal negatif dan perlakuan yang tidak adil di sekolah pada umumnya.
Dalam ketimbangan di sekolah mempengaruhi peluang dan pengalaman siswa warna dalam beberapa cara langsung. Mereka cenderung memiliki sumber daya yang terbatas, yaitu buku dan teks kurikulum ketinggalan zaman dan komputer sedikit dan usang. Banyak guru tidak memiliki mandat dalam mata pelajaran mereka mengajar sehingga kualitas sekolah menurun. Selanjutnya yaitu emergent non-traditional perspektif non-tradisional yang muncul. Positivisme adalah sebuah pandangan pengetahuan sebagai objektif benar mutlak dan terlepas dari kondisi lain seperti waktu, keadaan, masyarakat, budaya, komunitas, dan geografi. Tradisi positivisme lainnya adalah empirisme, mempertahankan bahwa pengetahuan tentang dunia hanya bisa diperoleh melalui indera dan melalui pengalaman. Ini pandangan ilmu kemudian dikenal sebagai empirisme logis atau positivisme logis. Perspektif non-tradisional yang muncul ini berada di bawah judul umum subjektivitas dan pendekatan interpretivis. Subjektivis dan interpretivis. Pandangan kaum trivis mengacu pada perspektif yang melihat ke dalam pikiran daripada keluar untuk mengalami, dan itu terhubung ke idealisme fisiologis dan baru-baru ini ke fenomenologi dan eksistensialisme. Materi yang selanjutnya adalah School as Open System atau sekolah sebagai sistem terbuka. Semua sekolah adalah sistem terbuka, meskipun tingkat interaksi dengan lingkungan luar itu mungkin bervariasi. Menurut teori sistem terbuka, sekolah itu terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan eksternal mereka. Sebaliknya, teori sistem tertutup itu memandang sekolah itu cukup independen untuk memecahkan sebagian besar masalah mereka dengan kekuatan internal mereka tanpa memperhitungkan lingkungan eksternal mereka. Undang-Undang AS NCLB atau No Child Left Behind Act of 2001 adalah contoh yang baik dari teori sistem terbuka dan dampaknya terhadap sekolah. NCLB sendiri berisikan tentang reformasi pendidikan. Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai satu set yang saling berhubungan, berfungsi sebagai unit operasi. Sistem terbuka terdiri dari 5 unsur sebagai berikut. Dasar yang pertama adalah input. Sistem seperti sekolah menerima 4 jenis masukan atau input dari lingkungan. Yang pertama ada sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi. Sumber daya manusia itu mencakup personil. Sumber keuangan adalah modal yang digunakan oleh sekolah untuk membiayai operasi yang berlangsung dan dalam jangka panjang. Sumber daya fisik mencakup persediaan, fasilitas, dan peralatan. Sedangkan sumber informasi mencakup pengetahuan, kurikulum, data, dan jenis informasi lainnya yang digunakan oleh sekolah. Yang kedua adalah sistem transformasi. Idealnya, para siswa itu ditransformasi oleh sistem sekolah menjadi lulusan yang berpendidikan, yang kemudian turut untuk menciptakan lingkungan. Bagaimana administrator sekolah untuk mencapai ini? Beberapa jenis pekerjaan itu dilakukan dalam sistem untuk menghasilkan output. Sistem ini menambah nilai pekerjaan yang sedang berlangsung. Proses transformasi ini mencakup operasi internal dari sekolah dan sistem manajemen operasional, yakni kompetensi teknik administrator sekolah dan personel lainnya, termasuk keterampilan. Nah, keterampilan itu sendiri dapat berupa keterampilan dalam membuat keputusan dan komunikasi, rencana operasi, dan kemampuan untuk menghadapi perubahan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh administrator sekolah dan personel lainnya dalam struktur organisasi dapat mempengaruhi hasil output dari sekolah itu sendiri. Yang ketiga ada output. Tugas administrator sekolah itu adalah mengamankan dan menggunakan input dari lingkungan, mengubahnya, sementara memikirkan variabel-variabel eksternal untuk menghasilkan hasil. Jenis hasil akan bervariasi dengan sekolah tertentu, tapi biasanya mencakup 1, 2, atau lebih dari hal berikut seperti prestasi siswa, kinerja guru, tingkat pertumbuhan siswa dan guru, tingkat putus sekolah, pergantian karyawan, absen siswa dan karyawan, hubungan manajemen karyawan, hubungan masyarakat sekolah, sikap siswa terhadap sekolah, dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya yang keempat adalah feedback atau umpan balik. Hasil ini memberikan data umpan balik ke sistem. Umpan balik penting untuk keberhasilan operasi sekolah. Misalnya, umpan balik negatif nih.
dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dalam proses transformasi atau input ataupun keduanya, yang pada gilirannya akan memiliki efek pada output masa depan sekolah. Yang kelima adalah lingkungan. Lingkungan di sekitar sekolah mencakup kekuatan sosial, politik, ekonomi yang memengaruhi organisasi. Lingkungan di model sistem terbuka mengambil signifikansi tambahan saat ini dalam iklim akuntabilitas kebijakan. Di Amerika Serikat, konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana administrator sekolah bekerja itu ditandai oleh tekanan di tingkat lokal, negara bagian, dan federal. Oleh karena itu, para administrator sekolah dewasa ini merasa perlu untuk mengelola dan mengembangkan operasi internal, sementara secara bersamaan juga memantau lingkungan dan mengantisipasi serta menanggapi tuntutan eksternal. Nah, yang terakhir adalah organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran adalah komitmen strategis untuk menangkap dan membagikan pembelajaran dalam organisasi untuk kepentingan individu, tim, dan organisasi. Peter Singh, seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology, mempopulerkan konsep organisasi pembelajaran dalam bukunya yang terlaris yaitu The Fifth Discipline. Dia percaya bahwa berpikir secara sistemis adalah tuas yang sangat penting dalam proses belajar dan perubahan. 5 prinsip disiplin dari Peter Singh yaitu yang pertama, ada cara berpikir sistem. Maksudnya adalah kerangka kerja konseptual yang melihat semua bagian itu saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, ada penguasaan pribadi, yaitu proses komitmen pribadi terhadap visi, keunggulan, dan pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya, penglihatan bersama, berbagi gambaran tentang masa depan yang ingin kita wujudkan bersama. Selanjutnya, ada pembelajaran dalam tim, proses pembelajaran secara kolektif, gagasan bahwa 2 otak itu lebih pintar daripada 1. Yang terakhir adalah model mental, asumsi yang berurat berakar yang mempengaruhi pandangan dan perilaku pribadi dan organisasi. Selain menulis buku terlaris The Fifth Discipline, Peter juga menulis buku pendamping lainnya, yaitu yang berjudul School That Learn. Di School That Learn, Peter berpendapat bahwa guru, administrator, dan pemangku kepentingan sekolah lainnya itu harus belajar bagaimana membangun kapasitas mereka sendiri. Maksudnya, mereka itu harus mengembangkan kemampuan untuk belajar. Dari perspektif Peter itu, perbaikan nyata akan terjadi hanya jika orang yang bertanggung jawab untuk perancangan perubahan itu sendiri. Dia berpendapat bahwa sekolah dapat diciptakan kembali, dibuat penting, dan diperbarui itu bukan dengan perintah ataupun regulasi, tetapi dengan memeluk prinsip-prinsip organisasi pembelajaran yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, kita udah sampai nih di slide yang terakhir, yaitu ringkasan. Summary atau ringkasannya dapat kalian baca sendiri ya.